tolong diperluas pemahaman atau mindset tentang radiologi itu sebenarnya kita belajar tentang sinar X-ray dan juga sinar energi radiasi tinggi lainnya, karena seiring berjalannya ternyata bukan hanya sinar X-ray yang terpakai, ternyata gamma juga terpakai seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara radiodiagnostik berarti cabang ilmu dari radiologi yang tujuannya itu spesifik untuk mendiagnostik. Untuk diagnostis kita butuh beberapa modalitas tentunya. Nah, modalitasnya itu dari mulai yang paling konven atau sederhana, X-ray, Ronsen, USG, CT scan, MRI dan lain sebagainya, dan tujuannya diagnostik ya. Dan sebenarnya diagnostik itu sampai saat ini paling tegak, paling gold standar dari apa? Ada yang tahu jawabannya? Ya? Misalnya nih, saya curiga ada benjolan di payudara pada pasien X. Radiologi bilang ini 90, karena penunjang kita hanya boleh sampai sugestif gambaran tumor payudara, sugestif, kita nggak boleh bilang ini pasti, nggak boleh, karena kita penunjang. Tapi ada penunjang lain yang boleh bilang ini yakin bahwa itu adalah tumor. Ada yang tahu apa? Iya, benar, patologi anatomi. Gold standar untuk suatu kelainan yang sifatnya berasal dari jaringan, mau itu memikirkan tumor, kanker, benign, malignan, infeksi, patologi anatomi karena jaringannya yang diambil. Tapi patologi anatomi karena dia membuktikan suatu jaringan itu dengan ambil jantungnya, sifatnya invasif kan? Ya, invasif kan ya? Invasif itu berarti ada intervensi untuk ya merusak gitu, merusak dalam arti nggak cuma dilihat dari luar. Kalau radiologi penunjang, tapi kita cuma lihat dari luar, kita nggak nyentuh bagian itu. Kita cuma pakai modalitas kita, pakai alat kita, membayangkan dan imaging ya bahwa gambaran ini cocok sama tumor mana gitu. Ya, makanya dia mendiagnosis penyakit secara non invasif, tidak ada intervensi ke dalam jaringannya langsung. Nah, kalau kita bicara neoplasia, jangan kalian berpikir neoplasia itu udah pasti cancer ya. Karena neoplasia itu definisinya adalah pembentukan atau pertumbuhan jaringan baru yang abnormal di dalam tubuh. Either itu nanti benign atau malignan, namanya tetap tumor. Jadi kalau kalian menyebutkan tumor, nggak usah takut, nggak usah sungkan gitu. Karena tumor itu berbentuk ganas. Tumor itu adalah segala benjolan di tubuh yang semestinya tidak ada. Udah, kalian udah bisa bilang itu tumor. Seumpama kalian lagi pegang-pegang, kalian punya adik misalnya gitu ya, di kepalanya, di kepalanya ada benjolan, boleh kalian bilang tumor, ada tumor di karditisnya gitu, di regio occipital, bukan, karena tumor itu segala benjolan, either itu isinya kista nanti atau massa yang solid, komponennya itu ganas atau jinak, itu nanti, tapi sebutannya tumor ya. Jadi neoplasia itu adalah tumor. Jadi kalau topik kita kali ini radiodiagnostik untuk keganasan tidak, karena kita belum sampai kita nggak mau membahas yang keganasan aja, tapi segala tumor yang bisa diagnostik dengan radiologi. Nangkep maksudnya ya? Jadi penamaan neoplasia atau tumor itu tidak selalu ganas ya, ingat itu ya. Karena nanti kalian di kehidupan nyata, di pasien, menghadapi pasien, ketika kalian menyebutkan ini Bu, ternyata setelah ada pemeriksaan, ada tumor di abdomen di perut ibu. Biasanya pasien itu akan stadium berapa dong, ganas ya? Enggak kan? Sudah ganas, enggak Bu, belum tentu, ini harus dibuktikan dulu tumornya ini
segala ganjalan kehidupan disebut dengan tumor. Oke, nah kalau keganasan itu apa? Jadi pertumbuhan sel abnormal yang dia itu agresif, tidak terkendali, dan dia berpotensi untuk metastasis. Selalu semua yang berkarakter ganas pasti dia punya potensi untuk metastasis. Itulah baru keganasan, itu baru malignan. Tapi kalau tumor benign dia tidak punya potensi untuk menyebar, karena inti selnya, kandungan selnya seperti berbeda. Oke, karena di sini juga kita diminta untuk mengulas ulang tentang ronsen, barangkali kalian dulu pas semester awal kurang hafal, jadi ini nanti juga aja. Jadi kenapa penamaan pemeriksaan X-ray itu dengan ronsen? Sebenarnya karena penemunya itu namanya ada unsur ronsennya. Jadi kita ini aja ya, apa istilahnya? Mengulas ini aja ya. Jadi pertama kali ronsen yang diambil itu pada tahun 1895. Waktu itu organ yang pertama itu adalah manus, ini pasien pertamanya. Lalu kemudian kalau kita bicara standar pelayanan radiologi itu semua diatur dan dilindungi oleh undang-undang dari keputusan kesehatan, itu semuanya ada standarnya. Nah, kalau saya ulas lagi tentang mesin X-ray, ya mesin X-ray, mesin ronsen. Jadi ada 5 komponen utama mesin sinar X, ada tabung sinar X, generator, kolimator, detektor, sampai sistem kontrol. Nah, jadi mungkin kalian ada yang masih belum paham bagaimana prosesnya dari elektron dari tabung, dari suatu tabung yang berisi elektron, katoda dan anoda itu bisa membentuk suatu gambar. Jadi prosesnya itu pertama ada di tabung sinar X. Jadi tabung sinar X itu isinya ada katoda, anoda, di mana dilepaskanlah elektron dari katoda sehingga listrik menuju ke filamen akan memancarkan elektron melalui efek fermionik. Sebenarnya ini pelajaran ini udah ada dari zaman SMA ya, fisika kalau kalian ingat. Nah, percepatan elektron ke anoda ini dia butuh listrik tegangan tinggi, itu bisa sampai 40 sampai 150 kV. Baru dia akan menyebabkan tumbukan elektron sama anoda. Jadi elektron sama anoda itu harus bertumbukan. Tujuannya untuk apa? Ketika ditumbukan akhirnya meleburlah titik leburnya sehingga terbagi menjadi 99% energi berubah menjadi panas, 1% energinya berubah menjadi sinar X. Nah, dari situ keluar pancaran sinar X dan dia akan diinteraksi dengan tubuh pasien. Jadi kalau kalian lihat ini gambaran ini, di sini dari tabung ini keluar proses tadi, kemudian bertemu dengan tubuh pasien, sinar yang menembus, kemudian dengan mekanisme interaksi sinar dengan pasien dan perekaman gambar, akhirnya keluarlah gambaran pada X-ray di filmnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya model apa pesawat X-ray yang ini tuh tabungnya ini yang berisi katoda, anoda, elektron gitu ya. Ini pasiennya nanti akan kalau dia viabel berdiri dia akan menghadap ke film ada di depannya, sinar dari belakang, maka itu disebut dengan siapa? Sinar dari belakang, film ada di depan. Apa? Jangan berbalik ya, itu posteran yang radio. Jadi patokannya ada di sinar. Kalau alatnya sinarnya itu dari belakang, misalkan ini pasiennya, saya sinar ini film, ya kan? Sinar dari belakang itu PA, posteran radio. Patokannya dari sinar. Tapi kalau sinar dari atas, ini pasien ini baru film, baru antara posternya. Pada posisi apa biasanya sinar dari depan? Pasiennya nggak bisa berdiri, tiduran di meja pasien ini, misalkan di meja yang putih ini. Jadi otomatis sinar dari atas kan, di bawahnya, bagian bawahnya baru film, tengah-tengahnya itu pasien yang berbaring. Nah, itu baru proyeksi antara posterior gitu ya. Oke.
lalu kemudian air cairan dan udah lebih mulai agak pudar, bond tentu saja putih tapi metal yang paling tinggi. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya kenapa ya bisa begitu. Jadi sebenarnya semakin tinggi densitas, semakin tinggi kemampuan sinar X itu untuk menyerap tubuh itu menyerap sinar X, maka densitas akan makin tinggi. Jadi makanya udara itu hitam karena dia nggak menyerap sinar X, karena dia udara molekul paling ringan. Tapi manakala dia fat, cairan, tulang kan makin padat tuh, logam kan dari logam padat kan, makanya dia makin putih karena sinar X-nya itu yang masuk makin banyak. Jadi ya, jadi sebenarnya jawabannya simpel seperti itu aja. Kalau ini sebenarnya kalian sudah tahu pasti yang terlalu putih seperti ini adalah metal ya. Kita boleh bilang ini korpus kalium atau benda asing. Oke. Nah, sebenarnya peran radiodiagnostik untuk manajemen cancer atau tumor itu yang pertama, kita punya andil sangat besar untuk deteksi dini, untuk identifikasi tahap awal. Karena kalau deteksi dininya itu benar-benar early diagnostik, peluang untuk kesembuhan pasti jauh lebih baik. Jadi yang tadinya dia bisa berpotensi di stage 2, 3, 4 atau end stage, tapi karena identifikasinya itu awal, jadi dari mulai stage 1 atau stadium 1 ini udah terobati dengan baik, bahkan bisa sembuh total. Itu tujuannya perannya radiologi. Kemudian diagnostik ya jelas karena bisa confirm itu tumor atau enggak, lokasinya di mana, ukurannya berapa, karakteristiknya, komponen seleksinya itu cairan kah, solid kah, kalsifikasi kah, lemak kah, darah kah, itu bisa kelihatan di radiologi dengan tentunya dengan pilihan modalitasnya di situ. Kemudian penentuan staging, nah ini juga penting sekali. Tapi saya nggak bahas staging, nanti dibahas sama dokter ini. Jadi di radiologi lah yang membahas staging. Jadi staging TNM, tumor nodes atau lymph nodes dan M-nya itu metas itu hanya keluar dari radiologi. Jadi menentukan staging TNM itu stadium berapa itu hanya dari radiologi. Kemudian perencanaan pengobatan. Kalau kita sudah tahu diagnostiknya, penyebarannya sampai sejauh mana, perencanaan pengobatannya pasti akan berbeda. Contohnya misalkan ini, ada pasien curiga, kita sesuai sama skenario kalian ya. Kalian kan skenario masih tumor amin. Semisalkan skenario itu adalah curiganya tumor ganas. Tapi ketika alur itu gini deh, misalkan pasien merasa yang ada pembesaran, ada suatu benjolan di darah, biasanya perempuan itu sadar tuh karena kan kalau mandi pakai sabun kan merasa membenjol ya, makin lama makin besar, makin mendistorsi jaringan sekitar, dia pasti akan datang ke rumah sakit kan periksa. Oke, yang pertama diperiksa, yang pertama dikirim adalah pasti USG, udah pasti, nggak mungkin enggak, pasti harus USG dulu. Nah ketika di USG, kebetulan saya periksa, kayaknya nih arahnya kemalignan nih. Kan saya juga nggak boleh bilang ini pasti tumor ganasnya, tapi ini kayaknya arahnya kemalignan nih. Nah arah kemalignan nanti kan dibaca lagi sama dokter bedahnya misalkan. Oke, kalau dia juga curiga dari pastinya, kalian kan juga belajar ya morfologi tumor. Kalau yang ganas itu biasanya berbenjol-benjol, terfiksir tuh ya, ingetin terfiksir, dia tidak mobile. Kalau farm, pada saat kalian raba, palpasi itu dia kayak jalan-jalan deh, licin. Tapi kalau tumor namanya itu nyata, pas kalian pegang itu keras. Pas kalian raba tuh kayak kalian pegang kerikil, benjol, tajam gitu, gimana gitu sensasinya ya. Dan kalau sampai sudah menyebabkan kerusakan jaringan sekitar, ada gambaran beauty orange, ya kan? Ada gambaran retraksi pada kapil bahkan. Pokoknya dosis menyebabkan distorsi pada jaringan sekitar. Nah, pasti si bedahnya itu akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencari metas. Cari dulu metasnya. Apalagi kalau misalkan ini usia udah 50-an tahun.
benjol beberapa bulan Bu, adalah setahun dong, cuma saya diemin, saya pikir akan mengecil ternyata tambah besar. Oke, pasti cari metasnya itu pertama ronsen dulu. Karena kenapa? Itu semua ada alasannya. Karena prevalensi tertinggi metastasis pada breast cancer itu pertama pasti di lung dulu, di pulmo dulu. Cari dulu ada metas pulmo atau enggak. Kalau si ibunya ada keluhan, saya tuh sering pusing, bahkan dia bisa juga kirim ke lagi-lagi ke radiologi lagi di CT scan atau bahkan MRI. Kalau udah ada metas ke semua ini, di pulmo ada, di brain ada, di tulang bahkan ada. Misalkan dia datang udah lumpuh, udah nggak bisa jalan, curiga kuat pasti udah ada metas di tulang nih gitu. Maka penanganannya itu udah enggak ini maksudnya penanganannya itu tidak sama kalau dia tidak dicurigai metas. Bedanya nggak mungkin apa istilahnya agresif, angkat aja tumor, enggak. Beda lagi rencana penanganannya. Oh berarti harus kemo dulu, oh ini berarti harus radioterapi dulu, bahkan seperti itu. Jadi itu pentingnya radiologi untuk perencanaan pengobatan. Karena kalau udah ketahuan sejauh mana dia tumor sudah berkembang, terapinya pasti beda. Kemudian terakhir apa? Pemantauan respon terapi. Nah, pasien-pasien yang sudah diagnostiknya dia adalah cancer, lalu terapi kemo, radiasi, apa segala macam, pasti akan ada evaluasi minimal per 6 bulan untuk memantau si tumor utamanya, metasnya, semuanya dipantau dari ruangan dan itu tentu saja melibatkan semua pemeriksaan radiologi. Oke, jadi kalian paham ya, pertama perangnya itu kedua untuk diagnostik, tiga penentuan strategi, perencanaan pengobatan, yang kelima respon terapi ya. Oke, ini penting untuk kalian tahu. Lagi-lagi modalitas, karena kalau kita membahas pemeriksaan penunjang radiologi, nanti kita bahas tentang modalitas pilihan apa yang mau dipilih. Nah, tentu tidak hanya ini, banyak sekali modalitas yang bisa berkaitan tergantung jenis tumornya, tergantung lokasinya juga, itu sangat mempengaruhi juga. Tapi paling tidak yang paling sering dipakai adalah tetap lihat dari X-ray, MRI, CT scan, USG, dan kalau sekarang udah mulai berkembang itu pakai PET scan ya. Jadi kalau mungkin kalian PET scan itu kayak gimana sih? Mungkin kalau dikasih contohnya pakai public figure mungkin kalian akan lebih paham ya. Jadi kayak contohnya penyanyi siapa tuh yang lagi nah itu dia kan pengobatannya udah nggak di Indonesia lagi ya, dia kalau nggak salah di Tema atau di Singapura gitu. Nah jadi dia keagresifitasan tumornya dia itu udah nggak pakai pemeriksaan gini lagi, dia udah pakai PET scan. Nah itu memang udah lebih advance lagi. Jadi tapi PET scan itu apakah pakai alat radiologi? Iya, kita kan pakai alat radiologi, cuman sistem pekerjaannya berbeda. Jadi saya nggak bahas di sini ya. Nah, barangkali mungkin kalian masih ingat dari semua modalitas ini mana yang paling radiasi? Nah, USG aja. Ya, USG sama MRI ya. Ingat ya, karena USG itu pakai gelombang apa? Pakai gelombang suara. Kepanjangannya aja ultrasound. Kalau MRI pakai magnetic, jadi dia tidak memberikan radiasi sedikit pun. Dua pemeriksaan yang lainnya itu masih mandi radiasi, tapi dua itu tidak. Jadi efek stokastiknya, efek kerusakan jaringannya, efek radiasinya itu tidak ada kalau pada pemeriksaan ini. Nah, kalau kalian makin kesini, apalagi mahasiswa kedokteran pasti sering ada baca-baca berita-berita kesehatan atau kenal sama tokoh-tokoh kesehatan yang pernah menduduki jabatan menteri. Mantan menteri kesehatan kita itu dokter siapa namanya? Terawan, ya itu kan ahli, dia spesialis radiologi, ahli intervensi. Nah jadi gini, kalian harus tahu ya, harus tahu perkembangan teknologi. Jadi di radiologi itu ada cabang baru, sebenarnya tidak baru
Dia bukan hanya mendiagnostik, tapi menerapi nih si radiologi intervensi ini. Contohnya apa? Contohnya pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan riwayat CVA atau CVA cerebral vascular defect, stroke, ya stroke, pasien dengan riwayat stroke, kemudian dia masih meninggalkan bekas apa istilahnya gejala sisa, kayak misalkan masih hemiparese atau dia masih pelok gitu. Itu kan karena ada kerusakan di sistem pusatnya itu masih belum bisa diatasi ya. Obat-obatan sebagus apapun kan kerusakan di brainnya ini sulit untuk dicapai, maksudnya ini ya. Nah, dengan radiologi intervensi itu ada tindakan namanya, mungkin pasti kalian pernah dengar nggak? Namanya DSA, itu loh yang dilakukan sama si beliau ini. Jadi dengan DSA itu dimasukkan suatu zat heparin dengan campurannya berbagai macamnya, dimasukin by kateterisasi, jadi masuknya dari arteri femoralis, arteri besar, dimasukin suatu kateter, lalu disemprotkan. Harapannya apa? Supaya dia nge-washing, dia dia nge-washing, terus dia memberikan apa istilahnya yang kita bilang tuh di feeding lagi, akhirnya rusak. Nah itu, jadi orang-orang yang stroke, post stroke dengan menyisakan sequela, ya gejala-gejala sequela itu terus bagus banget efeknya setelah DSA ini. Apalagi kasusnya banyak, contohnya misalkan ada tumor ginjal yang sudah stadium 3-4 yang sudah tidak memungkinkan untuk reseksi ya, untuk pembedahan, kemudian diapain? Jadi masuk lagi tadi lewat arteri femoralis, kateternya itu dijalankan sampai ke aorta, lalu aorta itu kan langsung arteri renalis kan nggak bisa dari aorta itu, dia kateternya sampai ke arteri renalis, jadi di drive itu ibaratnya kayak itu kateternya lalu dimasukin obat kemo. Jadi kemonya itu langsung ke arteri. Itulah terapi intervensi. Jadi gitu ya. Kalian bukan kompetensi kalian, tapi harus tahu tentang itu, karena itu perkembangan teknologi dan itu sudah banyak dilakukan di Indonesia pun, apalagi di luar negeri. Jadi bayangkan yang tadinya si tumor ginjalnya itu harusnya di zaman dahulu harusnya diangkat, dioperasi, atau minum obatnya itu kemo oral, ini langsung ke arteri renalis. Jadi benar-benar dimatiin ke pusatnya. Jadi ibaratnya kalian kalau ada kalau ada kebakaran gitu ya, itu langsung sumber api ini yang kalian atasi, bukan cuma kobaran-kobarannya gitu. Jadi cepat. Atau misalkan ini kasus-kasus dia mau bedahnya ini mau ngangkat tumor, tapi tumornya ini aktif bleedingnya, karena tumor itu punya feeding artery ya. Jadi kalau kalian berpikir kenapa ya tumor itu terutama yang ganas itu dia cepat banget membesar, karena dia ada makanannya, jadi feeding artery kita sebutnya. Jadi artery yang memberi dia makanan. Nah, ketika mau dioperasi, kalau si tumornya ini masih aktif bleeding, nanti akan menyulitkan operator, maka dikirim dulu ke radiologi intervensi. Untuk apa? Di-blocking dulu feeding arterinya si tumor ini, dia tidak agresif lagi, sehingga nanti bedahnya itu ngambilnya lebih mudah dan tumornya juga sudah mulai mengecil. Paham ya? Jadi itu perannya tuh sudah mulai spesifik itu. Jadi kalau kalian berpikir radiologi itu hanya untuk penunjang, pemeriksaan, diagnostik, keluar dari kelas ini udah paham ya, mereka bisa untuk terapi juga ya. Nah contohnya pada slide ini dijelasin kalau saya mau kasih tahu kalau contoh radiologi intervensi dalam onkologi itu dia punya peran ganda yang saya contohkan, seperti apa lagi, misalkan biopsi guiding. Misalkan dulu saya pernah punya benjolan pada saat PPDS di tiroid. Nah, untuk tahu kandungan benjolan saya itu ganas atau jinak, kita kan harus panggil jajannya. Tapi saya nggak mau langsung agresif dioperasi, misalkan tiroidektomi, lobektomi langsung diangkat, saya nggak mau gitu. Dan saran dari konsulen di FNAB aja sih. Nah, FNAB itu nggak mungkin kan jalannya main langsung aja kalau nggak ada guiding.
guiding. Jadi itu perannya juga, jadi dia bisa berbarengan, dia diagnostik, yang satunya lagi PA juga mau diagnostik, tapi kan minimum invasif. Akhirnya pas ditarik cairan dari tiroid saya baru diperiksakan lagi ke PA, isinya darah atau jimat gitu. Bayangnya jadi biopsi guiding, contohnya itu kalau di tiroid. Ada lagi nggak dari organ lain? Ya ada, itu ada aja. Misalkan kayak ada tumor di lengan atau di mana, intinya di daerah-daerah yang pertama tidak perlu agresif langsung dibedah, atau daerah-daerah yang justru kalau langsung dibedah lokasinya itu sulit, itu bisa jadi pilihan FNAB. Lalu kemudian apa lagi? Kalian mungkin pernah dengar RFA, radio frekuensi ablasi. Jadi biasanya itu pasien-pasien tumor tiroid yang udah confirm ganas. Nah nanti bedahnya ini biasanya bedah itu udah subspesialis ya, subspesialis onkologi, jadi SPBO, spesialis bedah onkologi. Jadi dia menerapi si tumor tiroid itu dengan ablasi, RFA. Jadi dia tetap pakai gallium nitride, lagi-lagi dia pakai USG barangnya radiologi, tapi habis itu dimasukin dengan jarum, isinya itu obat untuk ini mematikan langsung sel kankernya, gitu ya, namanya RFA. Apalagi tadi embolisasi yang saya udah contohnya, jadi memutus suplai darah ke tumor sebelum proses pembedahan, jadi suplai darahnya dimatiin dulu baru bedah. Lalu tadi yang ini juga udah saya kasih contoh ya, jadi pada kasus pada tindakan TAC dan juga TACI tadi, jadi kemonya itu langsung masuk ke arterinya si tumor seperti itu. Apalagi dok, radiologi ada tindakan namanya pemeriksaan namanya angiografi. Jadi kalau angiografi itu berarti apa ya? Iya, pembuluh darah, grafi gambaran. Nah berarti pemeriksaan ini mau melihat vaskular atau pembuluh darah. Tapi kan pembuluh darah kalau nggak diisikan suatu jam kontrak nggak akan kelihatan ya kan? Maka dimasukkan dulu jam kontrak, disuntikan lewat IV. Misalkan saya mau lihat pembuluh darah di pedis karena ada curiga ada stenosis, ada PDA di pedis pasien. Jadi CT angiografi dimasukkan dulu, infusnya IV, kemudian nanti kontrasnya berjalan, baru kita bisa menilai. Nah itu baru namanya angiografi. Tapi kalau misalkan curiganya ini ada sumbatan di di perineum, misalkan di perineum saya, di perineum pasien ada sumbatan, terus untuk membebaskan sumbatannya itu butuh kayak ibaratnya ini kan pembuluh darah tuh seperti sedotan atau kalian mikirnya selang misalkan, ada sumbatan, supaya sumbatannya lepas tapi tidak merusak pembuluh darah kan logikanya mau dilebarin dulu. Nah itu disebut dengan angioplasti, jadi dipasangkan balon. Jadi di daerah yang ada lesinya dipasangkan balon supaya dia agak melebar. Nah kalau udah melebar, si sumbatannya itu gampang dievakuasi. Simpelnya kayak gitu. Tapi namanya jadi ribet, angioplasti, dan kesana kayak serem. Padahal simpelnya gitu doang. Gitu ya. Atau misalkan apalagi tindakan pemasangan stent, mau itu stent jantung, stent di ginjal, itu pasti pakai barang radiologi. Apa barangnya? Fluoroskopi. Kalau kalian pernah dengar istilah fluoroskopi. Jadi fluoroskopi itu deh, alatnya sama kayak X-ray biasa Thomson, tapi dia itu real time itu maksudnya apa deh? Jadi misalkan ini, kalau kita mau ronsen toraks, itu kan ada satu kali ini ya, tembakan, ibaratnya satu kali expose, tarik nafas, expose, baru buang nafas, satu kali. Tapi kalau fluoroskopi, itu real time, kalian tuh ditembak terus sama si sinar. Jadi bayangkan itu kalian kayak lagi mandi radiasi, itulah fluoroskopi. Pada tindakan apa yang pakai fluoroskopi? Ini lagi pasang stent. Itu pasti fluoroskopi. Kenapa? Ya harus kelihatan terus di situ organ yang lagi diperiksa sama si operator, ya dengan ditembakin X-ray terus jadi kelihatan. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kan si X-ray-nya itu kan si pesawat X-ray-nya itu, alat-alatnya itu kan lagi mau ngasih gambaran, misalkan arteri koroner. Tapi kalau cuma satu kali tembakan berarti nggak bisa sambil ngerjain dong. Tapi ini kalau karena sambil ngerjain, ini tembakan terus diguyur
supaya si operator itu masang stand itu nggak pakai jeda karena kelihatan terus nanti mulai fluoroskopi ya seperti itu. Nah kita sekarang main kasusnya. Contoh seumpama kasus yang ada di tutorial kalian, PBL kalian nih punya data USG namanya. Misalkan dia wanita 25 tahun datang dengan kalpadomes pada lengan kanan. Kemudian dikirim ke radiologi. Ternyata pas di USG karakteristiknya seperti ini. Ada lesi hipoekoik, ini bahasa radiologi ya. Komponennya solid, batasnya tegas, tepinya reguler. Posisinya ada di mana? Ada di arah jam 3 dari papilanya. Oh, dari mana? Nah, kalau di USG itu ada kode-kode tersendiri ya. Jadi kayak ini marker, ini yang tengah-tengah ini adalah puting atau papilame. Nah, ini adalah kita pakai penanda pakai arah jam. Di sini kan jam 3, ini jam 6, jam 12 gitu ya. Jadi karena lesinya ini yang panjang nih, ya berarti arah itu arah jam 3 dari papilame. Biasanya dokter bilang kayak gini. Jadi kalau kita bilang di arah jam 3 dari papilame, oh ya berarti ini puting. Di sini lesinya sesuai sama temuan dia. Nah, soalnya sebagai radiologi kasih kesimpulan nih, terus ukurannya sekian nih. Lesi mame kanan, probability binan. Kemungkinan binan. Sekali lagi kita penunjang nggak boleh. Sotoy bilang sudah pasti binan nggak boleh. Probability binan ini ada pakai klasifikasi BIRATS. Namanya BIRATS 3. Nah, ini BIRATS. Jadi BIRATS itu ada BIRATS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ini kalau kita temuin nggak ada apa-apa. Negatif juga ada sesuatu, tapi nggak ada mencurigakan. BIRATS 2 itu kita arahnya kayaknya benign nih. Kalau 3 kemungkinan benign, tapi saya masih ragu-ragu itu apa namanya BIRATS 3. Tapi kalau BIRATS 4 udah curiga nih kayaknya ada keganasan. Nah nanti tinggal diklasifikasi lagi 4A, 4B, 4C. Kalau 5 ini saya udah sangat curiga, boleh saya bilang BIRATS 5. Kalau 6 dia udah pernah biopsi dan hasilnya emang ganas, jadi saya udah bilang BIRATS 6 memang sudah ganas. Jadi ini klasifikasi USG untuk Cianame ya. Jadi apakah ini harus kalian hafalkan? Tidak. Cuman supaya kalian nyambung dengan slide sebelumnya, apa sih maksudnya ini? Probability binan BIRATS 3, ya ini maksudnya ya. Maksudnya adalah dari klasifikasi si BIRATS ini. Kalau bedah atau apa namanya DPJK lain sih udah paham BIRATS sih, terutama bedah udah paham. Nah, kemudian si pasien tadi saya mau konfirmasi, berhubung rumah sakit saya oke nih, nggak cuma punya USG, saya punya mamografi. Nah, seperti inilah gambarannya kalau mama itu diperiksa mamografi itu benar-benar kelihatan jaringan di dalamnya ya. Nah, itu jaringan mama yang sehatnya ini yang hitam-hitam ini namanya fibroblastular. Nah, curiga rasanya itu ada di mana coba ini rasanya ya, ada curiga rasa di situ menurut mamografi saya gitu. Akhirnya setelah udah di USG, di mamografi, pemeriksaan fisik dan segala macamnya kan akhirnya diangkat tuh, ya, diangkat konfirm karena dia fibroadenoma. Darah atau Cina, kan? Hati-hati ya. Bukan saya berdoa ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang farm di sini karena sebetulnya ini apa yang kalian sebut farm pada usia-usia seperti kalian ya. Jadi saya sering sekali mengkampanyekan kalian di usia-usia seperti itu tolong jaga makanannya ya, jangan sering-sering makan junk food ya, perbanyak real food ya, oke, kurangi manis dan olahraga. Satu lagi jangan lupa sadari, betul kan sadari? Periksa payudara sendiri harus rutin dilakukan karena sekecil apapun kalian menemukan ada suatu benjolan itu harus diperiksakan ya. Karena kenapa tidak menutup kemungkinan ganas? Karena prevalensi ganas di zaman sekarang itu udah pakai usia kayak zaman dulu. Misalkan cancer itu menimpa di atas 24 tahun, tidak 20 tahun
person